Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Masih semangat? Banyak sekali. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Coba siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Iya, baca. Pimpin doanya, Nur. Kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya. Berdoa menurut kepercayaan dan iman kita. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu absen. Nah, kalau ketika Ibu panggil namanya nanti, kalian jawab ya. Jangan sampai Ibu kasih apa. Irma Nurlovia, Nurliani, hadir semua ya. Oke, Ibu tampilkan dulu materinya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum Ibu memulai ke penjelasannya, Ibu membacakan dulu tujuannya ya. Yang pertama itu, dengan membaca teks yang disajikan, siswa dapat menganalisis penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia dengan benar. Kedua, dengan membaca teks bacaan yang disajikan, siswa dapat membuat bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks yang disajikan, siswa dapat menemukan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pada teks yang disajikan dengan tepat. Dan yang keempat yaitu dengan membaca teks yang disajikan, siswa dapat menuliskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana pada tes yang disajikan dengan tepat. Oke. Baik, kita langsung saja. Nah, anak-anak, coba perhatikan pada gambar di samping. Kira-kira apa yang dialami oleh anak pada gambar di samping tersebut? Batuk-batuk, Bu. Nah, kenapa dia bisa batuk-batuk? Karena ada polusi. Polusi. Iya, baik. Adanya revolusi karena disebabkan oleh asap mobil ya, sehingga revolusi udara bisa tercemar. Nah, coba ada bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Apa yang dialami pada anak ini? Menghirup udara sejuk. Ya, selain menghirup udara segar. Selain menghirup udara segar, apalagi? Bahagia sehat. Iya, baik. Iya, dia menghirup udara segar ya. Jadi dia terlihat sangat bahagia di pagi harinya. Nah, udara bersih merupakan udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan. Karena pada udara bersih tidak mengandung zat racun ataupun bibit penyakit. Kira-kira kalau kalian menghirup udara kotor, apa yang akan terjadi? Sehat, Bu.
sehat ya, batuk-batuk karena menghirup udara kotor. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut ini. Kira-kira apa yang dialami pada anak tersebut? Siapa yang tahu? Asma, Bu? Bukan, Sesak Nak. napas. Iya, sesak napas. Kenapa dia bisa sesak napas? Banyak asap. Ya, banyak asap ya. Dia dia batuk, sesak nafas karena dia menghirup udara kotor sehingga pernapasannya terganggu, bahkan akan mengalami sakit pernapasan yang disebabkan oleh bakteri yang ada pada udara kotor. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Siapa yang tahu faktor-faktor gangguan pernapasan apa saja? Faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ya, faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Faktor fisik itu faktor kelainan yang terjadi sejak seseorang tersebut lahir. Faktor ini biasanya dialami oleh anak yang prematur atau organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit ini menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama itu influenza yang disebabkan oleh virus. Yang kedua asma, penyempitan saluran pernapasan. Yang ketiga itu tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri. Yang keempat COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Dan yang kelima kanker paru-paru yang disebabkan oleh pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Nah, kalau faktor lingkungan ini disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok, sehingga mencemari udara kotor. Nah, Ibu akan memberikan sebuah teks yang mengandung beragam jenis informasi untuk mendapatkan informasi penting. Kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan ini yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kata tanya apa yang menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua itu di mana yang menunjukkan penjelasan tempat. Yang ketiga itu kapan yang menunjukkan penjelasan waktu. Dan yang keempat itu siapa, menunjukkan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Terus yang pertanyaan kelima itu mengapa, menunjukkan alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Terus 6, bagaimana menunjukkan keterangan, cara atau proses penjelasan ciri-ciri. Dan yang terakhir itu berapa, yang menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, seperti pada tes berikut ini, nanti kita buatkan sebuah bagan yang berisi pertanyaan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Siapa yang membacakan tes pertanyaannya? Teks kenapa? Silakan Irma. Ikan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan pernah menyebabkan insan pada pernapasan ikan. Mula-mula insan dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen dan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka di dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Nah, di sini ada kata tanya seperti yang ada pada di lembaran yang sebelumnya yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu kata tanya apa, yang kedua di mana, yang ketiga bagaimana, dan yang keempat itu kapan. Yang pertanyaan pertama itu apa alat pernapasan ikan? Siapa yang tahu? Insan.
besar. Terus di mana tempat hidup ikan? Ya, terus yang ketiga, bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Nggak tahu, Bu. Oksigen masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insan yang terbuka di dalam insan. Di dalam insan inilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang pertanyaan terakhir, kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Siapa yang tahu? Saat buka sirupnya. sirupnya. Iya, air keluar dari tubuh ikan saat insan ikan terbuka. Jadi kalian paham ya? Ya, Bu. Nah, terus ada tugasnya nih. Ibu nanti akan share di grupnya atau Ibu nanti kirimkan ya. Nanti kalian jawabnya juga sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Buatkan bagan pertanyaan. Ya, Bu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.